Kesalahan-kesalahan penulisan ejaan yang sering terjadi. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, kesalahan penulisan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata depan di, ke, dan dari. Keempat, penulisan imbuhan yang salah. Kelima, penggunaan tanda baca koma. Keenam, penggunaan bentuk ulang. Ketujuh, penggunaan singkatan. Dan yang kedelapan, penggunaan gabungan kata. Nah, sebelum lanjut kita ke kesalahan-kesalahan penulisannya, pengertian ejaan dulu. Apa sih ejaan itu? Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata-kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Yang pertama, kesalahan penulisan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh yang ada dalam PPT tersebut ialah ibu pergi ke pasar. Nah, di situ i-nya nggak gede, teman-teman. Nah, harusnya i-nya gede, ibu pergi ke pasar. Nah, yang ada contoh lagi tuh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Seharusnya J itu kan huruf pertama, jadi J-nya itu harus ditulis huruf besar. Dan yang kedua, penggunaan huruf miring. Huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam pustaka. Nah, di sini contohnya nih software. Software kan harusnya itu ditulis dengan huruf miring karena itu tuh termasuk dalam menandakan istilah asing. Yang ketiga adalah penulisan kata depan di, ke, dan dari. Nah, di situ contohnya ada 3, di rumah. Seharusnya di rumah karena di sebagai kata depan. Jadi di-nya itu harus dipisah, teman-teman. Nggak boleh digabung kayak saya sedang berada di rumah. Di-nya itu dipisah dari rumahnya. Yang kedua ada ke sekolah. Nah, ke sekolahnya itu ke sama sekolah itu dipisah. Jadi saya sedang berangkat ke sekolah. Ke sekolahnya itu dipisah. Nah, dari emas. Gelang itu terbuat dari emas. Dari emasnya itu dipisah, dari dan emasnya dipisah. Yang keempat adalah penulisan imbuhan yang salah. Nah, contohnya di situ ada memperkerjakan. Nah, itu kan kata-katanya belibet banget ya, teman-teman. Harusnya tuh mempekerjakan. Itu singkat, padat, jelas. Dan yang kedua adalah berperilaku. Seharusnya berperilaku. Itu harus pakai e, berperilaku. Nah, yang kelima ada penggunaan tanda baca koma. Nah, di situ ada contohnya saya membeli sayur, daging, dan buah-buahan. Nah, di situ di antara kata sayur dan dagingnya itu nggak ada koma, dan daging di antara kata daging dan dannya itu tidak ada koma, teman-teman. Jadi seharusnya saya membeli sayur, koma, daging, koma, dan buah-buahan. Nah, yang keenam ada penggunaan bentuk ulang. Nah, di situ ada contohnya kupu-kupu. Di antara kata-kata kupu-kupu itu harus ada tanda sambung ya, teman-teman. Jadi kupu-kupu. Ibu-ibu, seharusnya itu ada ibu, strip ibu. Nah, yang ketujuh ada penulisan singkatan. Nah, contohnya SMA Negeri 1 BDG. Nah, BDG itu kan nama kota. Nama kota itu tidak boleh disingkat. Nah, seharusnya SMA Negeri 1 Bandung. Yang kedua ada YTH. Nah, YTH ini kan yang terhormat. Itu emang disingkat, tapi setelah yang terhormat itu harus ada tanda titik. Yang terhormat titik. Nah, yang kedelapan ada penulisan gabungan kata. Nah, contohnya di situ ada ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota itu kan gabungan dari kata ibu dan kota. Nah, itu tuh harusnya dipisah. Jadi, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kesimpulan yang bisa kita petik dari materi kali ini adalah yang pertama itu memahami bahasa yang benar.
Nah, apa sih memahami bahasa yang benar itu? Ejaan yang disempurnakan membantu kita memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, sesuai kaidah yang berlaku. Ini penting, teman-teman, karena untuk menjaga keseragaman bahasa, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang kedua adalah komunikasinya lebih efektif. Dengan memahami ejaan yang benar, pesan yang akan disampaikan akan lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.